Silakan Ibu Nur untuk dimulai mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Sebelum kita memasuki acara, eh, saya terlebih dahulu membacakan tata tertib kegiatannya. Satu, mohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Dua, kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun buku perpustakaan UI. Peserta tidak diperkenankan merekam. Tiga, jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Baik, eh, mana lagi nih teman-teman dari Via? Ditunggu kehadirannya. Karena waktu sudah siang, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan literasi informasi mahasiswa baru atau Sisi Maba 2023. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya mengundang Kepala UPT Perpustakaan UI, Ibu Maria S. Hoshemhum, untuk memberikan sambutan. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau Sisi Maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-journal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%.
Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurbaini yang akan memandu jalannya acara sampai selesai nanti. Dan saya juga akan memaparkan mengenai koleksi layanan dan fasilitas UPT Perpustakaan UI. Dan rekan saya nanti Mbak Intan akan memaparkan cara menelusuri koleksi perpustakaan dan online database. Selama narasumber memaparkan materi, teman-teman dapat mempersiapkan pertanyaan dan akan kita diskusikan bersama pada sesi tanya jawab nanti, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Jadi saya akan sudah terlihat Mas Adi? Ya, sudah terlihat Ibu Nur. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas perpustakaan. Mungkin teman-teman sudah dapat juga ya dari Ibu Leli lagi itu. Saya akan mengulang kembali untuk mengingatkan kembali. Mungkin teman-teman ada yang terlupa atau terlewat ya. Baik. Ini lokasi perpustakaan. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Karena kita bertetanggaan ya antara VIA dan perpustakaan. Letaknya di antara Rektorat, Masjid UI, Balerung, dekat Danau Kenanga ya. Baik. Ini adalah koleksi perpustakaan UI. Ada yang tercetak dan digital. Ini adalah buku-buku yang tercetak yang ada di lantai 2 dan di lantai 4. Ada buku referensi juga, manuskrip atau koleksi naskah. Ini tertutup ya layanannya. Dan ada jurnal, multimedia, koleksi UIANA,
e-book, e-jurnal, proceeding, audio dan online video, progress, dan resources lainnya. Kalau kita mau melihat koleksi perpustakaan, teman-teman bisa ke sini nih, ke lib.ui.ac.id. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sini, teman-teman bisa melihat jenis koleksi yang ada warna biru nih ya, yang dilingkari. Teman-teman pilih mau ke koleksi apa. Ada artikel jurnal, buku klasik, ada majalah. Di sini juga ada disertasi, tesis, skripsi. Nanti ini akan dijelaskan oleh Mbak Intan bagaimana cara menelusurinya agar mendapatkannya dengan lebih mudah dan cepat ya. Ini kita juga punya online database koleksi perpustakaan UI. Nanti juga ini akan diterangkan oleh Mbak Intan via masuknya ke online database yang mana tepatnya. Sekarang kita masuk ke bagian layanan. Jam buka perpustakaan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 18.00. Sabtu kita tetap buka ya, jam 9 sampai jam 4. Minggu dan hari besar tutup. Ketentuan masuk ke perpustakaan ada di pintu utama. Mungkin sebagian juga teman-teman sudah tiap hari ya ke perpustakaan dan juga udah pinjam buku, jadi sudah tahu cara masuknya, masuk ke perpustakaan. Jumlah peminjaman buku ada maksimal 10 buku. Koleksi yang bisa dipinjam ada koleksi buku di lantai 2 dan koleksi khusus di lantai 4. Masa pinjam 28 hari tanpa perpanjangan. Pengembalian buku itu ada di bagian sirkulasi lantai 1. Kalau buku terlambat, akan kena sanksi keterlambatan 1 buku Rp2.000 per buku per hari. Jika menghilangkan buku yang dipinjam atau rusak, ada ketentuannya ya, dan kebijakan dari perpustakaan. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring dan daring, bisa melalui email, WhatsApp, atau live chat. Di sini ada alamatnya. Layanan penulisan literatur, membantu mendapatkan literatur untuk mendukung akademik. Ini linknya, nanti juga teman-teman juga bisa melihat di saat membuka tadi, di awal lib.ui.ac.id, di depan itu ada link-link yang bisa teman telusuri, juga ada alamat emailnya ini. Selanjutnya, pemeriksaan kemiripan dokumen, membantu memeriksa kemiripan dokumen dan aplikasi Turnitin. Ini juga ada linknya, ini adanya di lantai 3. Ini gunanya untuk memeriksa artikel atau tugas akhir teman-teman, ada kemiripan atau tidak, takutnya nanti terjadi plagiat. Kita juga mengadakan pelatihan literasi informasi seperti ini. Ini linknya untuk membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dan mengakses dan mengolah tanggal berapa pelatihannya. Di situ nanti ada form yang harus diisi oleh teman-teman ya. Kita juga mempunyai layanan aplikasi penelitian, menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian dan pengelolaan referensi. Ini linknya. Di sini kita tidak mengadakan pelatihan, jadi teman-teman silahkan menggunakannya secara mandiri. Ini ada di lantai 2 di ruang multimedia. Kita juga bisa ini YouTube-nya perpustakaan, teman-teman bisa melihat
kunjungan ke perpustakaan dari tahun berapa sampai tahun berapa bisa dilihat di sini ya di YouTube perpustakaan. Perpustakaan juga mempunyai sosial media, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Di sosial media ini, teman-teman bisa melihat kegiatan apa saja yang akan diadakan oleh perpustakaan dan pelatihan-pelatihan apa saja. Jadi jangan sampai ketinggalan ada informasi-informasi penting yang disampaikan di sosmednya perpustakaan ini. Ini adalah fasilitas perpustakaan. Ada ruang diskusi terbuka, ruang diskusi tertutup, ada study room. Ini ada di tiap lantai ya, yang study room ini di lantai 2, 3, dan 4. Ini ruang publikus khusus untuk mahasiswa S3. Ruang diskusi tertutup khusus SIPA UI. Ini ada registrasinya. Ada registrasinya di sini. Teman-teman kalau mau menggunakan ruang diskusi bisa mengisi di sini. Lihat link yang sudah tersedia. Ketentuannya peserta diskusi merupakan SIPA UI aktif. Kapasitas ruang 14 orang. Ruang diskusinya ada di lantai 2 dan 3. 2A dan 3A, maksudnya tower A dan lantai 2 tower A dan lantai 3 tower A, dan 5 orang ruang diskusi lantai 2 dan lantai 3 di tower B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Ini ruang komputer, tersedia akses WiFi dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam, Sabtu jam 9 sampai jam 4 ada di lantai 1. Di sini teman-teman bisa menggunakan untuk mengerjakan tugas, mencari literatur. Ini kontak yang bisa teman-teman hubungi. Tadi email-email ini untuk keperluan penelusuran atau membantu teman-teman. Baik, terima kasih. Itulah tadi mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, kita masuk ke paparan menelusur koleksi perpustakaan dan online database. Akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nur Intan Cynthia Asmara. Silakan Mbak Intan. Baik, terima kasih Ibu Nur atas Sama-sama. paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman dari VIA. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Nurbaini tentang penelusuran informasi. Nah, di sini kan di kolom chat panitia Mbak Eka sudah membagikan nama ya, format nama. Nah, saya pengen tahu nih dari peserta ini dari S1, S2, atau S3, lalu dari jurusan apa? Kan ada fiskal, ada negara, itu. Coba kalau misalnya ini ditulis di kolom chat aja deh, nggak usah ganti nama. Biar saya nanti tahu nih kalau mau ngasih kata kunci, saya sesuaikan dengan pesertanya ini mayoritas dari mana. Ditunggu ya, teman-teman bisa ketik di kolom chat. Misalnya dari program S1 ADM negara kayak gitu, atau dari S1 atau S2 seperti itu. Oke, ada dari kebijakan publik ini dari S2 ya, Bapak Pak Rizky ya. Oke, ada lagi yang dari program yang lain. Oke, mungkin yang lainnya masih belum bisa mengetikkannya. Saya mau share screen dulu.
Oke, banyak S2 nih kayaknya. Oke, nanti saya ini. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti yang saya tadi Bu Nur juga sempat singgung, kalau sebenarnya di VIA itu tanggal 2 sempat ada yang namanya sosialisasi koleksi perpustakaan ya, kayak yang sekarang ini kami lakukan. Sebenarnya dari narasumber sudah ingin membedakan materinya, jadi Bapak Ibu nggak sia-sia join 2 kali gitu. Semoga dari yang hari itu dan hari ini tuh berbeda materinya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ikut atau tidak, tapi saya ingin tahu nih, mungkin dari beberapa peserta juga ada yang ikut, materi apa saja yang masih diingat saat sosialisasi perpustakaan yang lalu. Tolong untuk ketik di menti.com, lalu pakai kode 56174187, ketikkan 2 kata yang Bapak Ibu ingat dari materi narasumber yang sebelumnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ikut, berarti tidak usah mengisi, tapi tetap masuk ke menti.com, nanti ada pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan. Jadi saya tahu nih sasaran dari kita hari ini sharing soal koleksi perpustakaan, penelusuran, itu berbeda dan saling melengkapi dengan pertemuan sebelumnya. Mungkin dari panitia bisa juga membantu untuk menuliskan di kolom chat di menti.com dengan kode yang tersebut ada di layar. Saya tunggu 1 menit ya untuk Bapak Ibu bisa mengisi. Oke, terima kasih bagi yang sudah menulis. Ada Bapak Rizky, Ibu Sirda, Ibu Ariska, ada juga Ibu Emi yang sudah menuliskan. Ini kayaknya memang kebanyakan S2 ya. Baik, sudah ada 2 orang yang mengisi, 1 orang bisa submit 2 kata. Jadi di sini sudah ada 4 kata. Oke, yang jadi masih diingat dari sosialisasi yang lalu ada layanan, kemudian pengujian kemiripan, ada juga tentang jurnal dan e-book. Baik, kita tunggu yang lainnya ya. Mungkin yang lainnya ada submit kata-kata juga. Oke, jika belum ada, maka kita next ke pertanyaan selanjutnya aja. Terima kasih yang udah submit. Oke, masih di yang sama. Saya di sini ngasih 3 pilihan. Apa yang mau diperdalam pada hari ini? Jadi mungkin tadi dari 2 orang mungkin ikut ya di yang lalu, atau yang belum ikut nggak apa-apa. Mohon kasih masukan ke saya. Apa yang kira-kira mau diperdalam pada hari ini? Saya mengelompokkan jadi 3 hal yang besar. Yang pertama, penelusuran via Lib UIA CID atau penelusuran elektronik atau artikel, buku-buku elektronik. Atau yang ketiga, mengenai akses untuk koleksi elektronik luar kampus. Dipilih aja, ini kayak voting. Nanti saya tahu mana materi yang ingin Bapak Ibu perdalam di hari ini. Silakan. Oke, akses luar kampus. Terima kasih untuk yang sudah memilih akses luar kampus. Nanti saya akan coba lebih eh, lebih detail di remote lab-nya. Bagi yang lain mungkin di sini sudah ada 3 yang join. Mungkin bisa, oke, penulisan artikel. Baik, jadi sifatnya nanti saling melengkapi ya dengan materi yang sudah disampaikan di awal September. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa, oh ini sudah bisa, ya nanti bisa di skip aja, kita ke bahasan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah join di Mentimeter. Kita akan masuk ke materinya. Saya stop share dulu.
Baik, sebentar Bapak dan Ibu. Saya buka dulu. Oke, Bapak Ibu, nama saya Nurintan Sintia Tiasmara, biasa dipanggil Intan. Saat ini saya bekerja di bagian repositori institusi dan otomasi perpustakaan atau disingkat RIOP. Saya bekerja di Perpus sejak tahun 2013, jadi ini tahun ke-10 saya bekerja di sini. Dulu saya juga alumni dari UI, tapi dari Fakultas MIPA dan juga dari FIB S2-nya. Hari ini akan memaparkan, ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai eksplorasi sumber daya informasi, khususnya koleksi perpustakaan untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian. Oke, mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum aktivasi, eh, bukan ini alamatnya, nanti akan ditulis oleh panitia di kolom chat, minta bantuannya. Nanti jika yang sudah, berarti Bapak Ibu sudah aktif keanggotaannya. Jika yang belum dilakukan sekarang, jadi sebagai output dari acara hari ini, Bapak Ibu sudah resmi menjadi anggota Perpus dengan memiliki username dan password dari keanggotaan perpustakaan. Apa sih fungsinya aktivasi keanggotaan Bapak dan Ibu? Jadi selain bisa pinjam buku, Bapak Ibu bisa mengunduh koleksi digital untuk kategori membership dan e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Jadi jangan pakai SSO login ya. Jadi Bapak Ibu punya 2 username password, yaitu SSO yang buat masuk ke Siak NG, kemudian webmail UI. Nah, untuk dari perpustakaan, Bapak Ibu jika ingin mengunduh digital filenya itu menggunakan username dan password membership perpustakaan. Jadi itu suka ketukar-ketukar aja. Nah, kalau untuk yang username password perpustakaan itu dia tidak perlu diperpanjang per 180 hari. Jadi dia itu masa berlakunya sampai Bapak Ibu lulus. Jika S1 maka di setting 4 tahun, jika S2 2 tahun, jika S3 minimal 4 tahun, 3 sampai 4, 5, 6 tahun. Nah, nanti kalau sudah memiliki username password bisa tahu nih masa berlaku keanggotaannya dan kita tahu data pinjaman dan tanggal kembalinya. Tadi Bu Nur sudah menyebutkan Bapak Ibu bisa meminjam 10 buku. Nah, kalau misalnya nggak sekalian minjemnya 10, misalnya minjem 2, kemudian minjem 1, minjem 3, nah itu tanggal kembalinya kan berbeda-beda ya. Agar tidak terkena denda, tadi ada denda 2.000 per buku per hari. Jadi dengan keanggotaan ini kita bisa tahu kapan ngembaliinnya. Seperti itu. Bagi yang ada kesulitan dalam aktivasi keanggotaan, nanti bisa ditulis di kolom chat, atau kalau mau open mic atau open cam juga bisa. Semoga cukup jelas ya. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memiliki username password, maka jika ada PDF pada lib.ui.ac.id, itu nanti otomatis bisa dibuka. Untuk jenis koleksi yang ada di sebelah kanan ini, terutama yang ada UI-UI-nya di depan. Jadi ini kita sebutnya koleksi UIANA, yaitu repositori institusi milik UI, seluruh karya dari Sivitas UI seperti mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan. Itu kita sebutnya dengan UIANA. Nah, UIANA ini selain bisa dipinjam di lantai, bisa dibaca di lantai 3, tidak bisa dipinjam, bisa untuk diunduh dan dibaca secara online gitu. Jadi itu fungsinya tadi username dan passwordnya. Nah, untuk koleksi lain juga bisa dibaca, ada artikel jurnal di lantai 4, ada buku klasik bergabung dengan ruang naskah di lantai 2, kemudian buku MPKTB ini juga tersedia, buku referensi seperti ensiklopedi, kamus, itu ada di lantai 4, lalu buku teks di lantai 2 yang bisa dipinjam tadi yang 10 eksemplar selama 28 hari. Lalu ada juga e-books yang bisa diunduh, itu yang kita beli putus. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik karena kita sudah membelinya. Jadi bisa diunduh juga. Kemudian koleksi multimedia seperti CD itu ada di lantai 2, kemudian majalah, jurnal, dan buletin ada di lantai 2. Jadi tadi ya kita tunggu kedatangan Bapak Ibu ke perpustakaan, bisa mengakses secara langsung ataupun secara online. Baik, kita akan lanjut.
Oh iya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya sudah masuk nih ke dengan username dan password, nanti ada nama Bapak Ibu, kemudian statusnya ini pasti boleh. Lalu grup anggotanya, ini kan banyak S2 ya, nanti di sini grup anggotanya S2. Lalu masa berlakunya berarti sekitar 2 tahun, Bapak dan Ibu maba di 2023, jadi sekitar 2025, seperti itu. Nah, ini tampilan website Perpustakaan UI. Bapak Ibu bisa juga coba nih sekarang di laptop atau pakai handphone. Cuman kalau saya lebih suka di komputer karena tampilannya itu lebih lebar. Kalau di handphone itu dia panjang, jadi kita harus scroll-scroll seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti bahasa di sini, tapi tidak semua fiturnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau mau bahasa Inggris juga bisa. Lalu ini untuk memasukkan username password, ini collection tab-nya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Lalu ini yang nomor 3 adalah proses pencariannya. Menggunakan simple search atau advanced search dengan summons, Google Custom, dan ada tombol help untuk memperkecil hasil pencarian dengan menggunakan operator boolean logic seperti penggunaan and, or, not, lalu tanda kutip. Jadi kalau kita mencari literatur itu lebih spesifik, jadi nyarinya itu lebih gampang. Nanti juga akan ada live demo atau saya akan tunjukkan langsung, tapi sekarang kita dengan paparan ini dulu aja. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebuah contoh kalau misalnya kita mengetikkan kata kunci. Sama seperti Bapak Ibu mengoperasikan Google, mengoperasikan Yahoo, ketik aja kata kunci yang diinginkan, lalu ketik tombol cari. Ini contohnya ya Bapak Ibu, ini kita ketik judul keperawatan, lalu kita memilih satu buku keperawatan kemoterapi. Hal yang penting yang harus kita take a note adalah nomor panggilnya, lalu ketersediaannya. Jadi kalau di sini tertulis tersedia, maka buku itu ada di rak dan bisa dipinjam. Tapi kalau tertulis tanggal kembali, misalnya tanggal 30 September, maka buku itu sedang dipinjam oleh sivitas lain. Nah, jika belum hafal lokasinya, karena masih maba ya, ini ada di lantai 2. Jadi setiap koleksi itu kita berikan informasi di mana lokasinya. Seperti dia di lantai 2, lantai 3 itu yang Uyana, atau tadi lantai 4 untuk koleksi buku referensi. Atau koleksi khusus yang berbahasa Korea, ada juga bahasa Belanda, Cina, dan bahasa lain. Bagaimana Bapak Ibu, cukup jelas? Jika belum jelas, bisa tulis di kolom chat, atau nanti bisa raise hand kalau misalnya mau bertanya secara langsung. Nah, tadi udah koleksi buku teks. Di sini kita pakai advanced search. Jadi kita nggak mau nih buku jurnal itu keluar. Karena kita mau mengacu ke disertasi. Kita disuruh cari disertasi. Dengan topik mengenai perempuan anggota DPRD, kita ketikkan di judulnya, lalu kita cari. Oke, hasilnya adalah hanya ada 2 dokumen yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketik, yaitu tadi perempuan anggota DPRD. Kemudian dari 2 ini, maka kita pilih salah satu misalnya. Nah, karena kita belum melakukan login di awal, maka kita perlu untuk login. Di sini, kalau Bapak Ibu sudah login di awal, otomatis nanti bisa klik unduh dan juga baca secara online. Tapi karena belum login, jadi Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman lihat judulnya, lalu pengarang dan supervisor, pembimbing dan penguji, examiner. Kemudian dia dari FISIP tahun 2021. Sama kita juga nanti bisa lihat abstraknya, sama kata kunci. Nah, kalau udah login, seperti ini prosesnya, diketikkan username dan password, lalu di checklist yang saya bukan robot, nanti akan terbuka tampilan PDF-nya seperti ini. PDF-nya dapat diunduh dari halaman depan sampai lampiran jika penulisnya memberikan lampiran atau sampai daftar pustaka jika dia tidak memberikan lampirannya. Atau bisa membaca secara online dengan tampilan flipbook seperti ini. Nanti kalau digeser kursornya itu di next, jadi akan terbuka halamannya seperti seolah-olah Bapak dan Ibu sedang membaca
buku secara langsung. Jadi ada dua pilihan, bisa baca online dengan tampilan flipbook atau bisa dengan mengunduh nanti PDF-nya otomatis terdownload dan masuk ke device Bapak Ibu. Untuk live demonya nanti saya lakukan setelah paparan ya Bapak Ibu ya. Jadi biar saya nggak buka slide, tutup slide. Jadi nanti secara langsung. Baik, itu tadi untuk lip.ui.ac.id. Saya kayak mau kembali ke open dan membership. Mungkin Bapak Ibu di sini tadi sempat melihat ya, ada membership, ada open, itu bedanya apa. Jadi Bapak Ibu nggak usah dihafalin bedanya apa. Yang pasti kalau Bapak Ibu cari yang membership itu lebih banyak hasilnya. Karena membership itu untuk karya UIANA selain tahun 2008 sampai 2012. Jadi pada tahun itu UI sedang mengadakan kebijakan untuk membuka akses secara luas untuk UIANA atau repositorinya. Jadi kategori open itu untuk karya-karya UIANA di tahun 2008 sampai 2012. Seperti skripsi saya lulus tahun 2012. Nah, itu skripsi saya masuk kategori open. Kemudian tesis saya lulus tahun 17. Nah, tesis saya masuk kategori membership. Seperti itu. Jadi kalau saya suka memberikan saran, misalnya mencari dengan spesifik, pencarian spesifik, mungkin kalau mau hasil lebih banyak, pakai membership seperti ini. Jadi kan ada disertasi open dan membership. Nah, pilih yang membership. Tapi juga nggak apa-apa, nanti kalau dicari di open, kali ada yang lebih cocok dengan kata kunci kita untuk yang kategori open. Jadi dicoba dua itu ya. Baik, kita sekarang beranjak ke yang selanjutnya. Saya mau baca kolom chat dulu, kali-kali ada yang nanya. Oke, tadi udah di-share ya oleh panitia untuk link username dan link aktivasi oleh Mas Adit. Ini saya baca pertanyaan dari Bapak Romi. Hasil pencarian bisa disortir dengan karakteristik tertentu nggak ya? Misalnya paling atas dari tahun terbit tahun berapa, urut nama pengarang atau ada filter dari pencarian. Sepertinya untuk mengurutkan belum ada sih Pak. Jadi setahu saya belum ada eh, untuk pengurutan seperti itu. Cuma nanti saya coba lagi atau atau urut nama pengarang atau judul buku. Enggak, belum ada atau ada filter dari pencarian. Oke, nanti sambil kita sama-sama coba ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih eh, memang kalau kita cari buku, misalnya kita pengen yang 5 tahun ke belakang, terus dengan kata kunci tertentu. Memang kita harus klik satu-satu sambil nemuin yang, oh ini yang terbaru gitu. Nggak bisa ada kayak, misalnya kayak di e-commerce ya, kita minta yang terlaris gitu, atau terbaru kayak gitu. Nih jadi masukan juga nih buat kami ada fitur seperti itu ya bisa. Jadi dia ngurutin dari tahun yang paling baru ke tahun yang paling lama. Terima kasih Bapak Romi. Nanti semoga di demo saya bisa explore lebih dalam untuk pencarian buku. Oke, Bapak Ibu tadi Bu Nur sempat menjelaskan juga mengenai online database yang kita langgan. Ini yang seperti yang kita tahu untuk melanggan ini semua itu tidak murah ya. Jadi menggunakan uang BOP dan juga dana-dana pendidikan itu untuk melanggan sumber-sumber yang kredibel yang juga tentunya ilmiah yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai literatur untuk mengerjakan tugas akhir, membuat penelitian sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru yang insya Allah dapat digunakan di masyarakat secara luas dan juga bermanfaat tentunya. Nah, untuk Bapak Ibu dari VIA itu bisa fokus di sosial humaniora dengan adanya EBSCO, kemudian Emerald, lalu bisa menggunakan ProQuest juga yang One Business mungkin ya. Kalau political sama psikologi ini untuk ilmu politik dan juga ilmu psikologi. Kalau Westlaw dan hukum online itu untuk yang hukum.
Tapi Bapak Ibu juga bisa gunakan multidisiplin seperti Science Direct, kemudian Sage, ini juga jurnalnya bagus-bagus dan juga tentunya bisa memberikan alternatif Bapak dan Ibu dalam mencari sumber-sumber yang ilmiah seperti itu. Di Gestor ini juga banyak dan dia dari tahun-tahun yang lama juga ada. Kemudian selain online database kita juga ada tools. Jadi tools ini membantu kita dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penulisan. Misalnya di sini ada Easy Proxy yang membuat kita seolah-olah berada di dalam kampus untuk mengakses online database ini gitu. Kemudian Saman ini layanan seperti satu pintu untuk mengakses semua koleksi elektronik yang dilanggan oleh UI. Jadi Bapak Ibu nggak satu-satu mau buka dari EBSCO misalnya, terus buka lagi Springer Nature, kemudian ganti JSTOR. Itu Summon ini memungkinkan kita untuk hanya satu kali klik dengan kita ketik kata kunci, nanti kita langsung diantarkan ke sumber dari jurnal itu. Lalu Scopus ini yang seperti kita tahu dapat membantu kita mendapatkan informasi mengenai suatu jurnal, dia itu ada di kuartil berapa, kemudian citation index-nya seperti apa, dan kita juga bisa memasukkan untuk cara masuk dari jurnal itu seperti apa, ada. Meskipun di tiap-tiap online database juga biasanya juga ada ketentuannya. Lalu untuk Turnitin ini adalah alat pengecekan plagiarisme yang dilanggan oleh UI untuk mengecek kemiripan dokumen dengan yang ada di internet. Biasanya sebelum sidang, kemudian sebelum diunggah, itu para mahasiswa melakukan pengecekan plagiarisme ke perpustakaan UI. Nanti ada link-linknya ya Bapak Ibu untuk layanan-layanan kami. Jadi karena saat pandemi waktu itu kita fokus memberikan layanan secara online, tapi saat offline pun karena kita full WFO, jadi misalnya Bapak Ibu ingin konsultasi dengan pustakawan secara langsung itu juga bisa. Semoga cukup jelas ya. Nah, ini tadi waktu di Mentimeter sempat ada yang memilih lebih banyak untuk akses luar kampus. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau S2 biasanya kan ini ya sambil bekerja juga, ada yang tugas belajar, ada yang izin belajar, dan kesibukannya kan juga lebih banyak daripada undergrad student. Jadi tentu akses luar kampus ini sangat kita butuhkan agar kita tetap bisa mengakses dan mendapatkan literatur-literatur meskipun tidak di area kampus. Nah, jika Bapak Ibu lagi berkesempatan di dalam kampus, maka nanti aksesnya dari website kami nanti di scroll ke bawah yang online database list. Tapi kalau sedang ada di luar, maka bisa menggunakan remote.lib.ui.ac.id. Nanti akan saya jelaskan juga cara untuk mengaksesnya. Oke, misalnya kita sedang berada di dalam kampus ya sekarang, maka kita harus hubungkan device kita ke hotspot UI, lalu kita login dengan SSO. Nah, Bapak Ibu jangan ketukar ya SSO dengan username password perpustakaan UI. Kalau diminta SSO, otomatis Bapak Ibu ingatnya siak NG, ingatnya username password SSO. Jangan dimasukin yang perpus UI. Nah, kalau yang perpus UI jangan dimasukin SSO, kayak gitu. Kemudian, kalau kita sudah ke berhasil masuk nih di login dengan login SSO kita, nah kita masuk ke Lipuya CD, lalu pilih yang bawah online database list. Nah, ini sama Bapak Ibu coba-coba juga boleh. Tampilannya akan seperti ini. Kita sudah mengelompokkan berdasarkan rumpun ilmu seperti tadi yang tampilan sebelumnya, seperti multidisiplin, lalu juga rumpun ilmu kesehatan, sains dan teknologi, juga sosial dan humaniora. Milik Via biasanya di sosial humaniora. Tapi nggak apa-apa kalau mau yang multidisiplin juga. Nah, misalnya Bapak dan Ibu clueless nih untuk tahu dari tiap jurnal ini tuh isinya apa. Terus saya bisa nggak sih akses ke IEEE gitu. IEEE itu apa ya IEEE ini gitu. Terus kita baca nih informasinya. Oh, IEEE itu
menyediakan sumber literatur untuk teknik elektro, kemudian MIPA. Oh, jadi nggak ada nih kalau soal administrasi di sini. Nah, kita bisa baca-baca yang lain. Terus misalnya kita bingung bagaimana cara menggunakannya, lalu kita bisa gunakan manual yang ada di bagian kanan ini, diunduh, nanti dibaca. Kita bisa explore fitur-fitur yang ada dengan cara membaca manual tersebut. Nah, kalau misalnya masih ada kesulitan, bisa ke pustakawan kami atau mungkin lagi di kampus, kita nanya, kok nggak bisa nih misalnya hasil pencariannya kok banyak, pengen yang lebih spesifik, nanti bisa ke pustakawan bagian reference. Oke, kemudian kalau kita sudah pilih salah satu database yang kita butuhkan, kita ketik kata kunci di kotak pencarian. Jadi pasti di setiap online database dari websitenya itu akan ada search box seperti ini, dan pasti kita akan ditawarkan mau pakai simple search atau pakai advanced search. Kalau Bapak Ibu udah ahli dalam mencari, pakai advanced search aja supaya hasilnya itu lebih spesifik. Nanti kita milah-milahnya lebih mudah. Tapi kalau pakai simple juga nggak apa-apa. Nanti kita pakai filter atau refine your search. Biasanya fitur-fitur itu membantu kita untuk eh, memperkecil hasil pencarian. Misalnya kita akan ditawarkan, kamu mau unduh artikel yang dari tahun berapa? Wah, dosen saya bilang maksimal 5 tahun ke belakang. Nah, nanti klik yang 5 years. Kemudian dosen saya maunya yang artikelnya peer reviewed, yang lain nggak mau. Nah, itu nanti dipilih yang peer reviewed. Otomatis hasilnya, misalnya ini 400.000 results ya, nanti bisa jadi tinggal 2.000, tinggal 1.000 kayak gitu. Terus juga kan bahasa-bahasa yang lain selain Inggris juga keluar tuh, pilih yang Inggris aja. Lalu seperti ini ada disiplin ilmunya, karena kita mengetikkannya terlalu umum, dari subjek ilmu lain tuh keluar gitu. Nah, kita kan dari ilmu administrasi nih atau social science. Nanti diklik yang itu aja. Ya, jadi kita terapkan strategi penelusuran supaya lebih mudah untuk memilah informasi. Oke, tadi adalah akses di dalam kampus. Bagaimana jika di luar kampus, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang lagi online di rumah ya, karena lagi weekend. Jadi Bapak Ibu masuk ke remote-striplib.ui.ac.id. Bapak Ibu, kalau mungkin untuk mengingat perpustakaan UI itu, ingatnya lib UIACD aja. Atau kalau misalnya lupa, ketik di Google Perpustakaan UI, yang nomor 1 itu adalah lib UIACD. Nah, untuk akses luar kampus, ditambahin kata remote di depannya. Remote strip lib. Nah, karena ini SSO, jadi masukinnya SSO-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, yang warna kuning. Nah, jika kita mau menggunakan summons, bisa kita klik di sini, kata kuncinya. Kalau misalnya kita udah spesifik, saya mau cari di JSTOR aja. Katanya dosen, saya suruh cari di JSTOR misalnya. Nah, Ibu Bapak tinggal klik di JSTOR di sini. Nanti diantarkan ke si website JSTOR itu. Kita di sini menyusunnya pakai alphabetical order dan tanpa keterangan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa, ini tentang apa ya tadi si JSTOR ini, mengacunya bisa ke online database list yang ada di LibUIACD. Dan LibUIACD ini web based, jadi tidak mengaruh mau diakses di dalam kampus, luar kampus, itu bisa diakses dimanapun, kapanpun. Tidak seperti remote lab. Kalau remote lab memang di luar kampus, tapi dia juga 24/7 juga. Seperti itu. Lalu untuk mencarinya, jangan lupa disempurnakan dengan menggunakan filter. Nah, nanti kita akan melakukan penelusuran database, beberapa contoh-contohnya saat demo, nanti setelah paparan ini ya, Bapak Ibu. Oke, kita melanjutkan ke konten UI, Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian depan
meskipun sudah menggunakan laptop, sebenarnya scrollnya pun cukup panjang. Nanti di yang kuning ini kita sudah mengelompokkan koleksi elektronik dari ya, ini koleksi yang UI punya ya. Jadi jurnal-jurnal yang dimiliki oleh UI kami embed di sini, bisa diakses. Lalu untuk sumber daya elektronik itu tadi Summon bisa diakses di sini. Kemudian online database list yang tadi, terus juga ada e-book, e-library nanti juga saya akan contohkan bagaimana pengunduhannya. Ada juga video-video atau International Journal of Technology. Ini biasa digunakan rumpun sains dan teknologi. Nah, e-book juga kita punya di sini. Nanti bentuknya sebuah link. Kalau yang e-books yang di sini itu yang sudah kita beli putus. Jadi, Bapak Ibu bisa unduh. Kemudian riset tools kita juga taruh linknya di sini. Seperti Mendeley, lalu remote access. Ini kan juga memudahkan kita ya tools untuk penelitian. Lalu Scifel, Scopus, Turnitin, dan juga Pivot. Ini untuk membantu Bapak Ibu dalam mencari funding atau kolaborasi penelitian. Hampir sama dengan si Scifel, tapi dikeluarkan oleh dua publisher yang berbeda. Selanjutnya, jurnal.ui.ac.id ini yang bisa kita gunakan. Ini tuh jurnalnya website di mana jurnal-jurnal di UI itu terintegrasi jadi satu sistem. Jadi memudahkan kita, misalnya kita eh, mau mencari jurnal psikologi nih, dia sudah ada di terakreditasi nasional Sinta 2 dari periode 19 sampai 24. Bahkan ada juga yang terindeks di Scopus. Kayak tadi si International Journal of Technology itu dia sudah terindeks Scopus. Makara Journal of Science juga seperti itu. Tapi kemarin kabar terakhir katanya dari Mas Menteri kita nggak wajib ya untuk eh, tesis, skripsi, dan disertasi bisa pakai prototype dan sebagainya. Nah, ini nanti ditindaklanjuti seperti apa oleh prodi, oleh fakultas. Nanti kita siap-siap saja tetap melakukan penulisan seperti itu. Kemudian ini juga ada Scholar Hub, ini juga bisa membantu kita untuk mencari jurnal. Kita bisa browse by kata kunci, juga bisa by subject area. Nah, ini Scholar UACD ini hampir sama. Pokoknya intinya kita bisa mengunduh PDF artikel atau jurnal ya dari link-link tersebut. Baik, ini adalah akhir dari paparan saya, tapi nanti habis ini saya mau live demo dulu. Nanti mungkin juga ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tanyakan. Yang pasti kami tunggu ke kunjungan Bapak Ibu ke Perpus UI. Jika mungkin koleksi digital kami perlu dilengkapi dengan koleksi tercetak, maka Bapak Ibu dapat mengunjungi lantai 2 di perpustakaan UI atau bosen baca PDF, baca dari laptop, pengen baca secara langsung skripsi tesis disertasi, bisa nanti ke lantai 3 atau pengen sekadar untuk mencari buku-buku lain, itu bisa ke lantai 4 di perpustakaan UI. Pokoknya semoga apa yang telah kami langgan, telah kami beli, itu dapat memenuhi kebutuhan informasi dan literatur dari Bapak Ibu untuk menunjang kegiatan akademik Bapak Ibu. Baik, saya mau tutup screen dulu, nanti saya akan live demo. Oke, untuk di kolom chat ternyata masih belum ada ya. Oh iya, ini dari Bapak Dwi Septia direkam kok. Untuk sesi ini, nanti hari Senin insya Allah akan diunggah di YouTube channel Perpustakaan UI. Jadi jika ada teman-teman, Bapak Ibu yang belum bisa hadir, bisa untuk menunggu rekamannya di YouTube channel Perpustakaan UI. Lalu materi yang tadi juga nanti akan di-share oleh panitia di kolom chat.
Kemudian juga akan ada presensi, nanti ada e-sertifikat ya Bapak Ibu dari Perpustakaan UI. Dan juga tentunya ada kuis 3 souvenir cantik dari Perpustakaan UI. Ini karena pesertanya nih ada 1.900 orang, jadi kompetitornya dikit untuk dapetin souvenir cantik. Jadi semoga Bapak Ibu masih tetap stay di sini, di ruang Zoom ini untuk bisa ikut sesi kuis, lalu bisa menjawab dengan cepat dan tepat pertanyaannya, lalu bisa klaim hadiahnya kepada kami maksimal 3 hari. Oke, kita lanjut ke live demo ya. Kalau ada pertanyaan, bisa untuk disampaikan. Atau kalau nggak mau nanya secara langsung, bisa untuk open mic. Tapi raise hand dulu, nanti juga diperbolehkan. Oke, karena belum ada yang nanya, mungkin saya masih kepikiran ini pertanyaan dari Pak Romi Sukma Bangsa. Di sini juga saya ditemani oleh teman-teman. Mungkin Mas Adit bisa nanya nih ke IT. Sebenarnya kita ada nggak sih eh, fitur untuk mengurutkan koleksi itu dari tahun yang lebih baru, yang paling baru sampai yang paling lama? Mungkin minta bantuan Mas Adit untuk coba nanya ke senior-senior IT. Kalau dari saya sih kayaknya kok belum ada. Seperti itu. Ditunggu ya untuk pertanyaannya. Saya sekarang mau share lip UACD. Oke, lip UI-nya sudah kelihatan. Sudah terlihat ya, Bapak Sudah. Ibu. Ini kita mau untuk mengoprek si lip UACD ini. Di atas ini ada kalender event Bapak Ibu ya. Jadi kita sering mengadakan webinar, ada juga kelas offline. Kayak minggu depan itu ada e-resources day part kedua. Jadi Bapak Ibu bisa datang nanti narasumber yang hadir itu dari publishernya, langsung dari Taylor Francis, dari EBSCO, dari Scopus, dari Elsevier gitu. Jadi Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu. Tapi ini belum ada di sini nih kayaknya. Kemudian di sini tuh banyak info-info yang bisa kita gunakan seperti pedoman teknis penulisan tugas akhir. Nih kalau S2 kan biasanya cepet ya, udah mulai mikirin proposal. Ini bisa diunduh di sini. Lalu info-info lain seperti pengunggahan karya, SKBP yang tadi itu kan relatif sama dari tahun ke tahun. Kemudian usulan buku juga Bapak Ibu bisa berikan kepada kami. Nanti kami akan mengadakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Kemudian pengunduhan juga bisa untuk kita cari di sini. Pak Intan, Ya, itu bisa kok di spesifik di pencarian spesifik, terus nanti di situ kan ada kayak karena dia pilih judul dulu, nanti kan banyak tuh kayak ada tahun, penerbit dan lain-lain. Misalkan dia mau nyari sesuai tahun ya diklik aja, terus NR or atau apa gitu sih. oke. Terima kasih Mas Adit. Nanti kita coba ya. Soalnya di sini ntar kita coba pakai judul. Sini saya coba judulnya pajak ya. Lalu kita pakai tahun di tahun 2020 kali ya. Kalau buku soalnya takutnya ini. Lalu saya pakai tahun lagi ke 2015. Ini sih harapan saya buku dengan judul pajak di tahun 2015 sampai 20 ini keluar. Nah, tapi tidak keluar. Jadi query-nya itu kalau terlalu rumit, itu tuh suka tidak keluar. Seperti itu. Nah, kalau saya cuma pakai 1 tahun, itu keluar. Jadi di tahun 2020, buku yang kita punya dengan kata pajak di dalamnya itu ada 3. Seperti itu. Kemudian kita mundur ya, mundur ke 19. Nah, ini ada 1. Mungkin seperti itu sih Pak Sukma Bangsa yang bisa kami berikan.
Atau mungkin tadi kan kita tahu ya 19 dan 2020 harusnya akan keluar 4. Nah, ini nggak ada kayak gitu. Jadi memang pencarian spesifik ini agak tricky di kami karena seringkali kalau terlalu query-nya terlalu banyak dimasukin tuh nggak keluar hasil pencariannya. Oke, nanti sambil jalan nanti mungkin ada masukan dari IT kami lagi. Nanti kita tunggu. Oke, kita sudah di bagian atas. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah aktivasi, kita akan melakukan login. Nah, kalau sudah login, maka ini akan ada nama kita, status kita, grup anggota kita. Kalau Bapak Ibu berarti S2, nanti kalau ini S3, S1, lalu masa berlakunya. Nah, di sini nanti kalau diklik Bapak Ibu bisa tahu pinjamannya, kemudian juga bisa ganti password. Kan tadi username passwordnya kita yang create ya. Nah, Bapak Ibu bisa ganti password sendiri. Nanti peminjaman Bapak Ibu juga ada di situ. Nah, jika kita sudah melakukan login, misalnya kita menemukan PDF. Nih, kita ke e-books ya sekarang ya. E-books, terus saya mau mencari mengenai teks. Kita akan cari dengan kata teks yang ada di judul e-books yang dibeli putus oleh Perpus UI, ada 13 judul. Nah, dari 13 judul ini kita cari mana yang sesuai. Nah, misalnya kita cari nih, kita sesuai nih dengan pajak pertambahan nilai. Nah, kita bisa, oh ini pengarangnya, kemudian diterbitkan oleh Cambridge tahun 2015. Lalu ini adalah abstraknya. Oh, sesuai nih, saya mau penelitiannya soal value edit text. Nah, karena kita sudah melakukan login, otomatis tombolnya ini, gemboknya itu kebuka. Kemudian linknya ini bisa dibuka dan akan ada tampilan flipbook seperti ini. Lalu, kalau kita mau simpan, otomatis kita lakukan unduh. Nah, ini langsung kebuka, nanti kita bisa lakukan pengunduhan seperti ini. Ada 494 halaman dari buku The Rise of the Value Added Text. Nah, di sini kan ada apa clickable link juga ya Bapak Ibu. Ah, bagus nih bukunya dari Cambridge University Press. Bapak Ibu bisa klik ini. Nanti buku-buku dari Cambridge University Press bisa keluar, buku-buku yang lain ya. Tapi dengan judul yang beraneka ragam seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak melakukan login? Nih ya, ini kondisi saya logout. Saya mau eh, meneliti soal good governance, misalnya kalau di VIA tuh biasanya soal governance. Ternyata ada satu e-books dengan kata kunci yang kita ketik tadi, good governance for non-profits. Ini kita klik. Nah, boleh di mute yang kedengaran suaranya. Hmm, Mas Adit, boleh di mute gak? Nggak ada sih Kak Intan. Masa? Ah, Oke. Nanti kita bisa untuk melakukan pengunduhan di sebelah sini. Tapi kemudian karena kita belum login, jadi ini nggak bisa diklik seperti itu. Bentar ya, saya kayaknya ada kebocoran audio dulu sebentar. Oke, saya kembali lagi. Jadi seperti itu ya, karena kita belum melakukan login, jadi kita nggak bisa nih mengunduh dan eh, membaca secara online seperti itu. Dan ini juga terjadi di koleksi-koleksi Uyana. Misalnya kita mau mencari tesis ya mengenai kata kunci. Mungkin Bapak Ibu kalau ada kata kunci yang mau diberikan bisa
Klik di kolom, bisa tulis di kolom chat ya. Misalnya saya mau meneliti soal pajak penghasilan. Sini. Terus saya pakai eh, tahun deh. Saya kombinasi dengan tahun, maunya tahun yang terbaru aja nih, 2020 misalnya. Nah, ada 3 dokumen dengan kata pajak penghasilan yang ditulis oleh tiga eh, alumni. Nah, di sini ada dari FEB, ada dari VIA, ada dari FEB. Nah, karena kita dari VIA, saya mau yang ini nih, analisis pengawasan perencanaan pajak influencer sosial media atas kegiatan endorsement. Nah, karena kita belum login di awal, otomatis gemboknya tertutup, lalu ini nggak bisa diklik dan nggak bisa diunduh. Nah, kemudian kita dihadang oleh login, proses login. Nah, ini karena saya udah login, udah saya remember my password, jadi udah terketik, lalu I'm not a robot, diklik. Otomatis gemboknya terbuka, kemudian bisa diunduh, bisa dibaca secara online melalui tampilan flipbook, lalu juga bisa terunduh file digitalnya seperti ini. Kita lihat, ini tadi yang buku ya, yang buku saya tutup. Sekarang kita lagi mengunduh tesis membership tahun 2020 eh, dengan kata pajak penghasilan. Nah, ini yang kaitannya dengan social media influencer. Ini tinggal diunduh aja nanti eh, ke device Bapak dan Ibu. Dah, tinggal di-save aja. Ini sudah dari halaman depan, kemudian sampai appendix, atau kalau misalnya dia nggak ngasih appendix, sampai daftar pustakanya. Ini di bawah ada judulnya, kemudian ini nama pengarangnya dari Fakultas VIA tahun 21. Oke, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, seperti lagi saya mau ingetin di sini, ada clickable link, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Saya mau yang program studinya via aja, saya nggak mau yang FE keluar gitu. Ini kita bisa klik ilmu administrasi. Nah, di sini ada 9.000 dokumen dengan eh, hasil pencariannya dari ilmu administrasi. Tapi di sini kata kuncinya bermacam-macam ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga pakai nama dosen, misalnya Bapak Ibu mungkin nanti pembimbingnya Ibu Retno Kusumastuti. Pengen tahu yang dibimbing beliau itu eh, tentang apa aja sih tugas akhirnya. Ini juga bisa diklik. Nah, ada 124 hasil tesis yang dibimbing oleh Ibu Retno. Lalu dari fakultas juga bisa di sini. Nih dari yang dari VIA, waktu itu kan sempat ya VIA masih bergabung sama FISIP misalnya. Jadi dia masuknya terkelompokkan dari FISIP. Nah ini dia udah saat sudah berpisah dengan VIA, ini ada 112 dokumen. Sama kita pilih, kemudian kita unduh kalau misalnya ada yang kita cocok. Nah, tadi saya sempat sebutin kalau misalnya Bapak Ibu lagi main ke Depok, pengen baca yang tercetaknya karena pusing baca yang ini, baca yang digital gitu. Nah, Bapak Ibu bisa untuk membacanya, tapi kalau menemukan nomor panggilnya. Jadi kalau PDF-PDF seperti ini, itu dia tidak ada bukunya. Jadi dia hanya memberikan file digitalnya saja. Nah, biasanya itu yang tahun-tahun lama kami masih ada. Kita akan coba ya sekarang mencari skripsi, tesis disertasi dari skripsi membership. Contohnya kita pakai wajib pajak. Nah, contohnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Jika ada nomor panggil seperti ini, maka kita bisa untuk membacanya di lantai 3. Jadi dia tidak tersedia eh, si digital filenya. Bisa jadi belum didigitalisasi. Jadi ini untuk evaluasi penagihan pajak tahun 2002, ini masih bergabung sama FISIP.
dari Prodi Ilmu Administrasi. Ini ada di nomor panggil 10.094. Dia ada di lantai 3. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan sekali skripsi ini, ya nggak ada jalan lain harus baca di tempat karena dia digitalnya belum ada seperti itu. Oke, tadi untuk Uyana ya, untuk pencarian lagi untuk buku tadi eh, sudah sempat kita cari seperti yang ditanyakan oleh salah satu peserta tadi. Nah, dengan menggunakan simple search, tadi kan kita lebih banyak di advanced search ya. Kita udah pakai prodi, pakai tahun terbit, terus kita combine dengan judul. Nah, ini kita pakai simple search dengan kata kepatuhan wajib pajak dari mulai artikel jurnal, lalu skripsi, lalu pasti juga akan ada tesis, ini akan keluar. Nah, contohnya, nah ini juga ada artikel jurnal, kita bisa buka. Nah, ini adalah nomor panggilnya. Nanti Bapak Ibu, ini dari Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Oh, nggak cocok ah, kan saya dari VIA nih, ini kan akuntansi kayak gitu. Tuh, kita bisa pilih-pilih yang lainnya. Oke, sekarang kita kembali. Kita misalnya mau mencari buku teks. Saya di sini mengetikkan kata kunci tadi administrasi negara. Nah, beberapa buku akan keluar. Di sini saya mencari dari aspek hukumnya. Misalnya saya mau lihat aspek hukum administrasi negara. Nah, ini yang tadi saya juga paparkan di slide, ada nomor panggil yang penting ya. Nomor panggil, kemudian lokasi pasti di lantai 2, lalu ketersediaan. Nah, dari 4 buku ini beraneka ragam ya statusnya ya. 2 lagi dipinjam, 1 hilang, dan 1 tersedia. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen tetap pinjam, ini bisa nih nyisa 1 eksemplar di rak di nomor panggil 342.06 PRAH seperti itu. Oke, semoga cukup jelas ya. Tadi sudah cari buku, e-book, selalu ada juga PDF Uyana. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan. Oke, ini juga sudah dibantu oleh Mas Adit untuk eh, menjawab. Terima kasih Mas Adit. Oke, ini Bapak atau Ibu Dwi Septia. Saya coba untuk copy linknya ya. Ini kok nggak bisa buka jurnal ini, kenapa? Oke, ini tidak bisa terbuka. Ini kayaknya harus ke petugas. Nanti kalau Bapak atau Ibu Dwi ini lagi ke Depok, bisa nanti dibantu oleh pustakawan ya untuk mencari eh, jurnal ini. Seperti itu. Mas Adit juga bisa dibantuin kali ya kalau yang jurnal kayak gini nih. Dia ada atau enggak? Mas Adit atau Mbak Eka bisa dibantu untuk ditanyakan. Sebentar ya, ini Ibu Dwi atau Bapak Dwi, maaf ya. Nah, kalau saya salah menyebutkan. Oke, ada lagi mungkin yang lainnya. Saya kalau misalnya tidak ada, saya mau back dulu. Masih di lab UYCID, kita ke beranda. Bapak Ibu, tadi area sini sudah. Nah, ini area form. Ini Bapak Ibu, jika mau aktivasi keanggotaan, pilih ini. Ini bebas pustaka, diabaikan aja dulu. Nanti kalau udah mau lulus, Bapak Ibu harus membuat bebas pustaka. Kemudian uji plagiarisme, ini juga nanti Bapak Ibu kalau sudah ada tugas akhirnya, bisa melakukan uji kemiripan di eh, layanan ini. Kemudian selanjutnya untuk layanan penelusuran, nah ini yang Bapak Ibu bisa gunakan. Eh,
Di sini Bapak Ibu, layanan ini bertujuan untuk membantu Sivitas UI, Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan e-resources. Jadi bukan yang tercetak ya, yang diperlukan untuk kegiatan akademik atau penelitian. Nah, linknya ini dibuka tiap Senin dengan maksimal 100 permohonan penelusuran. Jadi Bapak Ibu hari Senin kalau misalnya ada yang lagi nyari itu nggak bisa kebuka, kemudian dia nggak masuk paket langganan, jadinya berbayar. Biasanya nanti ada harganya, nah itu berarti nggak masuk paket langganan kita. Itu bisa Bapak Ibu masuk ke link ini, ke LIP UYCID yang layanan penelusuran. Nah nanti hasil penelusurannya akan dikirim paling lambat 5 hari. Nah suka masuk inbox atau suka masuk spam ya. Jadi Bapak Ibu cek spam juga. Kemudian topik yang diajukan tuh harus spesifik. Misalnya, ini ada salah satu contoh hasil penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap proses pendidikan dan judul artikel jika ada atau link yang tidak dapat diakses. Jadi jangan dikasih yang umum-umum. Misalnya, saya mau nyari soal tadi kepatuhan wajib pajak, udah titik. Mungkin Bapak Ibu kasih kepatuhan wajib pajak terhadap apa seperti itu. Terus apa hubungannya dengan topik itu dengan topik-topik lain yang Bapak Ibu sedang akan mau teliti. Lalu bisa untuk diketikkan nama, NPM, jenjang pendidikannya dilengkapi ini, kemudian nanti ditaruh di sini judul yang spesifik itu atau linknya, nanti disubmit. Seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya ini layanan IDS ini untuk para profesor, untuk apa namanya guru besar kami menyediakan delivery, kita mendeliverkan artikel-artikel kita kepada para guru besar. Kemudian ini layanan pelatihan informasi jika Bapak Ibu membutuhkan kelas-kelas yang kecil minimal 10 orang seperti sekarang ini dengan materi misalnya mau lebih ke reference manager seperti Mendeley, Zotero, EndNote itu bisa atau ke citation database seperti Scopus atau penggunaan research tool seperti FOSS-Viewer biar kita tahu research gap, kemudian novelty dari penelitian-penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan itu juga bisa. Atau mungkin mau kelas seperti ini lagi, cara menelusur ke LIP UYCID, online database seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ada eh, pesertanya nih teman-teman Bapak Ibu nanti bisa request, bisa dilaksanakan luring atau daring sesuai request. Nanti kami akan atur siapa narasumbernya, kemudian di mana atau kapan. Kalau kapannya hari Sabtu ya, jadi kayak hari gini. Bapak dan Ibu misalnya nggak lagi kuliah atau nggak lagi ada kegiatan, nanti bisa kami berikan pelatihan. Nanti kami akan konfirmasi kepada Bapak Ibu. Baik, selanjutnya layanan aplikasi penelitian tadi Bu Nur sempat untuk menjelaskan. Jadi di sini kita bukan memberikan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi NVivo, tapi Bapak Ibu sudah bisa dan memanfaatkannya di komputer yang sudah kami sediakan. Kami juga tidak install karena install dan lisensinya itu ada di dalam komputer itu. Jadi silakan menggunakan lalu isi formnya dulu karena takutnya kan bentrok ya dengan mahasiswa lain yang menggunakan NVivo ini. Ini diletaknya di lantai 2 di ruang multimedia X ruang Korean Corner di Perpustakaan UI. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan melakukan penelitian kualitatif, maka aplikasi NVivo ini bisa untuk dipakai. Baik, cukup jelas ya Bapak dan Ibu soal link-link yang ada di sini. Nanti bisa diklik saja. Kemudian ini yang tadi bagian bawah yang ada di slide saya, adanya koleksi scholarly journals, lalu juga yang ada scholar.ui.ac.id, Scholar Hub. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, nanti pemakaiannya kita bisa share di online database list, hampir sama sih penggunaannya di sini. Nah, ini ya tadi Bapak Ibu dari Lipuya CID, ini kan panjang, cukup panjang, kita scroll. Nah, kemudian kita pilih mana yang mau kita gunakan. Misalnya kita mau menggunakan EBSCO di sekarang. Nah, kita di riset database, kita lakukan pencarian
kata kunci yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, di sini saya coba menggunakan kata kolaboratif governance in teori praktek, misalnya di state administrasi. Governance search. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, dari kata kunci yang saya ketikkan ini terdapat hasil pencariannya. Nah, ini kita refine search-nya bisa limit to full text saja atau kita peer review juga kita masukkan. Kemudian kita bisa untuk mundurkan tahunnya ya. Jadi saya mau cuma 5 tahun ke belakang. Jadi 2017 sampai 2022 nih. Jadi resultnya semakin sedikit, ini tinggal 13. Lalu subjek. Nah, subjeknya ini di sini udah spesifik banget sih. Nanti kalau di ini tinggal satu nih. Language kita yang Turki kita keluarin. Jadi tinggal 12. Publication, publisher. Dah, ini aja. Nah, dari sekian hasil pencarian ini, kita pilih mana yang cocok. Misalnya kita akan menggunakan artikel ini, Citizens and the Legitimacy Outcomes, dari autor tersebut. Ini dia dipublikasikan di tahun 2022, jadi cukup baru ya. Dari Public Management Review Journal. Ini dia bisa dibaca secara online. Lalu subject terms-nya ini juga sama ya. Nanti kayak Bapak Ibu tadi di LIP UASID, misalnya, oh ini subjeknya tentang birokrasi nih. Nanti bisa diklik. Nanti artikel related-nya biasanya akan keluar atau menggunakan kata kunci. Nah, kemudian PDF full text-nya bisa diunduh di sini. Nanti langsung masuk ke device Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kemudian beberapa fitur-fitur yang juga bisa kita gunakan adalah untuk sitasi contohnya. Jadi kita untuk terhindar dari plagiarisme kita harus membubuhkan daftar pustaka dari literatur yang kita gunakan agar tidak ter agar tidak tercap plagiat. Nah, site references misalnya. View site references. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya sudah menggunakan Mendeley, itu juga bisa untuk dimasukkan di yang sudah Bapak Ibu install. Baik, itu tadi dari EBSCOhost kita coba untuk ke Science Direct ya, karena dia multidisiplin, atau Taylor Francis juga boleh nih. Dia social science-nya cukup kuat, Taylor Francis ini. Kita coba menggunakan kata kunci yang sama dengan yang di EBSCO tadi, kita copy paste aja. Nah, ini juga sama ya. Kita bisa di sini hanya menunjukkan konten yang kita bisa akses aja gitu. Karena kadang kalau misalnya yang nggak masuk paket langganan itu keluar, itu tuh jadi kita kayak PHP gitu. Waduh, ini kok keluar sih padahal berbayar. Tapi itu tadi ya, kita ada layanan penelusuran. Bapak Ibu misalnya butuh banget artikel itu dan ternyata tidak masuk paket langganan, bisa berikan linknya kepada pustakawan kami. Nanti kami berusaha untuk mencarikan dengan menghubungi publisher. Mungkin kita bisa untuk mendapatkan artikel tersebut. Nah, ini sama ya, kita jangan lupa lakukan filter biar pencariannya lebih sedikit. Nah, kita misalnya mau yang social science aja subjeknya, kemudian publication date-nya. Mungkin last year aja ya, jangan last 6 months. Nah, ini kan jadi makin sedikit nih, tinggal 1100 hasil pencarian. Nah, ini ada hubungannya dengan pandemik nih, fighting pandemics, collaborative governance di perspektif pengembangan.
Kita bisa untuk dapatkan full artikelnya di sini. Lalu juga kita bisa menggunakan menu citation. Nanti kita sesuaikan dengan site citasi yang kita pakai. Ada biasanya ada MLA, ada APA. Kemudian ini untuk PDF-nya yang bisa untuk diunduh. Seperti itu. Lalu untuk dia ada di jurnal mana? Dia ada di jurnal Administrative Theory and Practices. Keluaran volume 45 tahun 2023. Dan ini adalah PDF yang bisa kita unduh. Tinggal klik saja PDF-nya. Nanti otomatis akan terunduh. Kita bisa buka di sini. Oke, jadi mudah ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa gunakan advanced search atau gunakan refine agar hasil pencariannya lebih sedikit dan lebih terarah. Baik, itu tadi untuk online database. Sekarang kita akan mencari menggunakan remote. Jadi Bapak Ibu, ini tadi kan saya lagi di dalam kampus ya. Gimana kalau saya ada di luar kampus? Kita gunakan remote lab.ui.ac.id. remote.lab.ui.ac.id. Nah, otomatis kita akan dihadang oleh SSO. Jangan lupa masukin SSO-nya. Dan ini adalah tampilannya. Oke, Bapak Ibu, ini e-resources yang sudah kita susun alphabetical order. Nah, yang trial kita taruh di bagian atas biasanya biar kita tahu penggunaannya, seberapa minat Siva UI terhadap e-resources baru yang kami akan langgan gitu. Nanti kita akan lihat usage statistiknya penggunaannya. Jika memang sedikit ya kita bisa jadi tidak melanggannya. Kemudian kita akan menggunakan summon search di sini yang bagian atas. Jadi ini yang layanan satu pencarian untuk ke semua koleksi yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Kita coba menggunakan value edit text. Oke, dengan saya mengetikkan value edit text atau pajak pertambahan nilai, di sini ada 88.000 results. Seperti biasa lagi, kita bisa refine pencarian kita. Kita maunya hanya yang full text, lalu peer review dan scholarly, library katalog, saya tidak mau itu keluar. Kemudian misalnya ada book review, saya nggak mau itu keluar. Artikel di majalah juga nggak mau keluar. Saya maunya hanya jurnal artikel, lalu saya mau yang 5 tahun ke belakang. Disiplin ilmunya, saya mau yang economic business. Untuk political law, engineering, itu tidak keluar. Atau kita ada subject term yang lebih ini lagi, lebih spesifik, saya mau yang text, taxation, dan juga tax. Jadi semua yang berhubungan dengan tax. Misalnya. Atau ada hubungannya sama perusahaan juga bisa. Ntar kita masukin language, mau yang English aja. Kita sudah gunakan refine. Nah, dari ratusan ribu atau tadi berapa puluh ribu, tinggal 1.802 results. Lalu kita pilih mana yang mau kita kira-kira, oh ini cocok nih dengan penelitian atau tulisan yang lagi kita pilih. Ini ada text transition di developing countries. Nih, kita kan lagi sedang meneliti yang mirip-mirip seperti ini. Lalu kita klik. Nah, dia akan mengantarkan kita ke ProQuest. Jadi karena perpus melanggan ProQuest dan kita nggak usah klik satu-satu dari ProQuest, Sage, Emerald. Nah, kita kan tadi pakai summon ya ini ya, summon serial. Kita langsung diantar ke ProQuest. Sini sama, kita bisa download PDF-nya.
Kita bisa site-nya pilih stylenya pakai APA atau MLA, Harvard, Turabian, Vancouver. Bapak Ibu sesuaikan aja, lalu kita unduh PDF-nya. Hampir sama seperti EBSCO, Taylor Francis tadi yang sudah saya berikan di sebelumnya. Nah, ini adalah hasil, ini yang tadi yang Taylor Francis ya, yang hubungannya collaborative governance dengan pandemik yang sedang terjadi di dunia. Nah, ini tax transition in developing countries. Soalnya ini sesuai nih, Bapak Ibu lagi neliti soal ini gitu. Nah, biasanya di sebelah kanan tuh, karena kita lagi nyari soal value added tax, hubungannya sama di sini developing countries, suka dikasih suggestion lain gitu. Jadi kita bisa tanpa back ke pencarian yang tadi, kita bisa oh cocok juga nih dikasih suggestion ini gitu. Misalnya seperti itu. Nah, balik lagi nih ke summon ya Bapak Ibu ya. Kita mau cari yang lainnya. Nah, misalnya kita cocok dengan judul ini. Nah, kalau ada tampilan kayak gini, tinggal diklik additional options aja ya, Bapak Ibu. Nah, kita dibawa ke Elsevier di Science Direct Complete Freedom Collections. Jadi, kalau yang tadi itu ProQuest, ini kita dibawa ke Science Direct. Nah, sama tinggal pokoknya kalau ada icon PDF, itu tinggal diklik aja, nanti bisa terunduh. Oke. Nih, tinggal kita simpan PDF-nya. Sudah jadi terunduh. Kita udah dapat banyak jurnal tadi ya. Masing-masing satu sih. Tadi ProQuest satu, ini dari Science Direct satu, dari Taylor Francis tadi satu. Oke, cukup jelas ya. Saya mau tengok kolom chat sebelum saya lihat library. Oke, belum ada. Ada nambah nih. Ada satu nih Duh, dari ini Pak agak Romi. banyak nih. Ada dua pertanyaan dari Pak Romi. Oke, Pak Romi bertanya, sebenarnya kalau sudah menggunakan search dari Saman itu sudah merangkum seluruh pencarian dari semua e-resources yang di Subscribe UI kan ya? Iya. Apakah masih perlu untuk mengecek dengan pencarian masing-masing ke dalam jurnalnya? Karena hasilnya kemungkinan tidak masuk ke fitur Saman. Sebenarnya memang sudah merangkum dari yang kita langgan, Pak. Cuman kalau misalnya karena sebenarnya ada, jadi kan dia mengindeks ya Pak si Saman ini. Saya juga pernah mengalami ada mahasiswa yang eh terindeks itu artikel dia sendiri. Jadi bukan dia cari artikel orang lain. Itu dia tidak tepat di summon-nya itu. Nah, kami juga udah berusaha menghubungi dari penyedianya summon ini, cuman memang waktu itu belum ada solusi sih dari kesalahan pengindeksan summon terhadap artikel penulis tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, apakah bentuk data yang didapat modelnya paper PDF sajakah dari LIP menyediakan database berupa data statistik yang dapat diolah secara lanjut? Iya, untuk sejauh ini masih paper PDF kami dari LIP WACD untuk data-data statistiknya mungkin bisa di Statista ya. Cuman saya sendiri pribadi belum paham benar untuk dari Statista itu. Atau mungkin menggunakan annual reviews. Biasanya dia ada. Jadi concernnya Bapak Romi ini lebih ke data ya. Kita coba annual reviews. Konten. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 belum bisa saya jawab ya, Pak Romi ya. Nanti akan saya coba tanyakan ke pustakawan yang lainnya dulu. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, jika belum ada, eh, saya akan coba untuk masuk ke...
Oke, jadi library ini ada di e-books di sebelah sini, atau mungkin kalau Bapak Ibu misalnya ada di luar kampus, bisa ke library. Jadi dia namanya tuh ProQuest e-book Central, tapi juga atau library. Nah, ini selain pakai title ya, kita udah biasa ya pakai title, kita bisa browse by subject juga. Di sini misalnya kita ke social science misalnya. Nah, di sini kita bisa untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contohnya saya pilih yang ada public policy ya. Tadi ada yang kebijakan publik kalau nggak salah waktu perkenalan di awal. Nah, saya dengan subjek political science, public policy, social services, dan welfare. Di sini ada 586 book results. Mungkin kalau misalnya mau disempitkan, kita ke 7 tahun ke belakang atau 5 aja. 5 tahun belakang. Coba. Dari 500 results, ini tinggal 35. Nah, misalnya kita pilih-pilih yang sesuai, yang Jerman nggak usah kita pilih. Yang banyak keluar social welfare. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari buku ini kita tentunya bisa baca secara online yang tanpa mengunduh, tapi kita juga mengunduh bisa berdasarkan chapter. Kita juga bisa melakukan citasi dari buku ini. Nah, kalau untuk library ini kita harus create account. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum bisa create account, nanti di situ kita bisa mengunduhnya per chapter atau mengunduhnya full, tapi dia nanti Bapak Ibu harus download Adobe Digital Edition seperti itu. Nanti buku yang Bapak Ibu gunakan itu akan Bapak Ibu bisa simpan di device itu selama 21 hari. Nanti kalau misalnya sudah lebih dari hari yang ditentukan, itu dia akan hilang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak unduh, bisa untuk baca secara online aja seperti ini. Oke, itu e-book dari Berry. Tapi juga jangan lupa kita juga punya e-books yang di sini. Yang kita beli putus ya. Jadi udah masuk di katalog UI, terus bisa diunduh juga. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kayaknya udah cukup banyak. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, bisa untuk ditanyakan. Saya sambil pengen menanyakan tadi yang pertanyaan Pak Romi sebentar ya. Saya stop share dulu. Mungkin Bu Nur bisa dipandu dulu, Bu. Saya pengen bertanya. Saya pengen nanya dulu yang soal apa tadi namanya? Soal data statistik dan juga soal jurnal sebenarnya. Ya, saya kembalikan ke Bu Nur dulu ya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya Mbak. Atau kita lanjut ke Oke, ini dari panitia sudah memberikan ada. link presensi dan materi. Mungkin bisa sambil diisi-isi. Saya sambil pengen nanya yang jurnal ini sih sebentar. Silakan Bapak Ibu jangan lupa mengisi link presensinya ya, ada di kolom chat https://s.id presensi sisi maba 2023 sekarang ya UI-nya udah besar ya, tinggal diklik aja, sama link materinya juga ada tersedia di situ. Kita tunggu beberapa menit ya Mbak, nanti baru kita langsung ke kuis ya. Kita nanti ada kuis dan ada 3 souvenir cantik dari perpustakaan untuk 3 pemenang yang bisa menjawab dengan tepat. Nanti akan dipandu oleh Mbak Intan. Ya,
Bu, kita tunggu semenit 2 menit ya, Bu. Dua Mungkin menit, Mbak. Bapak Ibu ya Pasti. ada yang Ya. Kita tunggu 2 menit ya. Pak Ibu yang ada pertanyaan mengenai artikel yang sedang dicari tidak diketemukan, bisa dilihat di lib.ui.ac.id, pilih penelusuran literatur ya di situ. Insya Allah nanti kalau pustakawan uh, akan menjawab, walaupun tidak diketemukan, artikel itu juga akan dikasih jawaban sebagai respon. Terima kasih. Sudah? Udah 2.40 ya, Mbak. Kita langsung ke kuis saja ya, Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak Intan atas paparannya tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Saya ulang lagi, ada 3 souvenir cantik dari perpustakaan untuk 3 pemenang. Kuis ini akan dipandu oleh Mbak Intan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Nur. Eh, Saya share screen dulu kuisnya. Bapak Ibu gunakan HP ya. Nanti bisa klik join my quiz, terus pakai nama. Nanti ada 3 souvenir cantik untuk 3 pemenang. Oke, sebentar. Saya share screen. Oke, Bapak Ibu ditunggu ya untuk join myquiz.com di game code-nya 420328. Kita tunggu 3 menit untuk Bapak Ibu bisa join mendapatkan 3 souvenir cantik. Oke, 1 menit lagi yuk, Bapak Ibu yang lainnya. Di sini ada belasan orang yang join supaya lebih rame nih. Jadi bisa berkompetisi secara sehat. Em, untuk Ibu atau Bapak Dwi Septian, nanti untuk koleksi jurnalnya itu em, ada di jurnal kebijakan dan manajemen PNS ya. Cuman saya juga nggak bisa pastiin itu ada digital apa enggak. Coba Mbak submit ke layanan penelusuran deh. Nanti mungkin hari Senin sih dibukanya. Itu nanti kalau dapat digitalnya, nanti bakalan dikirim sama pustakawan kami ya. Itu soalnya saya mau bilang itu ada di lantai 4 atau enggak, saya belum dapat jawaban. Itu. Lalu untuk Pak Romi yang bentuk data statistik juga saya belum dapat jawaban nih. So far masih PDF artikel-artikel teks saja. Nanti kalau sudah ada, wah udah 43. Nanti kalau udah ada kita kabarin ya. Oke, saya start ya Bapak Ibu.
Ini saya apa nih? Oke, ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudah aja kok dipilih. Oke, ini gampang banget nih. Udah pasti mahasiswa Via udah jadi anggota semuanya. Yuk, yang lainnya semangat. Oke, koleksi buku di Perpus UI. Udah pada pinjam buku belum nih? Bapak Ibu bisa dipinjam selama titik-titik-titik hari. Oke, Ibu Via nih, dari Via namanya Via juga, Masya Allah. Kompak banget. Oke, akses dari luar kampus. Tadi juga udah saya sebutin ya, akses luar kampus. Oke, Ibu Via, Pak Rizky, dan Pak Aris, yuk yang lainnya masih tetap semangat. Nah, ini agak hitung-hitungan dikit. Oke, udah selesai ya ngitungnya ya Bapak Ibu ya. Dari Via pasti gampang lah untuk menghitung. Yang penting jangan kena denda ya Bapak Ibu ya. Wah, Pak Romi naik nih sama Bu Anissa. Yuk, bisa 3 besar ya. Oke, kalau kita mau unduh PDF, apa nih yang kita ketikin? Yang suka ketukar-ketukar, semoga abis sisi maba, abis sosialisasi, ini nggak ketukar-ketukar lagi. Dan nggak bingung-bingung lagi bedanya SSO, bedanya username, password, membership. Oke, ini online database ya. Tadi saya sempat sebutin dan sempat demo juga. Ada Bu Fia, Pak Aris, Pak Rizky Ananda. 3 besar. Yang lainnya ditunggu nih di 3 besar. Apakah bisa menggeser atau masih 3 nama tersebut? Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, masih tetap yuk yang lain. Nah, ini kayaknya saya tadi nggak jelasin, tapi pasti gampang ini jawabannya. Jangan lupa dicek ya tiap bulan supaya Bapak Ibu bisa untuk menggunakan bisa keep up dengan hal-hal yang update di perpustakaan UI. Oke. Oke, ini udah pertanyaan terakhir ya untuk pengecekan plagiarisme di perpustakaan. Tadi juga udah saya sempat jelaskan. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dan siapakah 3 besar dari sesi maba di Fakultas Ilmu Administrasi. Terima kasih semuanya sudah hadir, sudah ikut kuis. Selamat untuk Bu Via, Pak Rizky, dan Pak Aris. Nanti panitia akan menulis di kolom chat bagaimana cara klaim hadiahnya. Jangan lupa konfirmasi kepada kami. Selamat. Saya kembalikan ke Ibu Nurbaini. Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat untuk para pemenang kuis. Informasi pemenang akan kami berikan melalui kolom chat. Para pemenang dapat menghubungi PIC kegiatan ini dengan nomor 0818 06 71 22 40 dengan Ibu Pairis.
Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi, karena ini akan mendapatkan e-sertifikat melalui email yang teman-teman isi di linknya. Baik. Nah, kita sudah di penghujung acara. Saya akan merangkum sedikit terkait materi yang kita hari ini. Semua mahasiswa UI yang masih aktif bisa menjadi anggota perpustakaan UI dengan mengisi di form aktivasi keanggotaan yang ada di lib.ui.ac.id. Koleksi karya akhir, membership atau file digital dan e-book dapat diunduh dengan login username dan password yang sudah diberikan oleh staf perpustakaan. Oleh staf perpustakaan UI. Online database dapat diunduh dengan SSO. Jaringan di luar kampus menggunakan remote strip.ui.ac.id. Mari sebelum kita menutup acara, kita akan foto bersama dulu. Silahkan Bapak Ibu teman-teman menyalakan kameranya. Mas Adit, Mbak Eka bisa dibantu. Ya, teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi silakan untuk menyalakan kamera sejenak. Ya, nggak ada lagi atau ada yang mau menyalakan lagi? Ya, 3, 2, 1. Ya, oke. Terima kasih Kak Intan, Bu Nur. Terima kasih Mas Adit. Demikianlah acara sesi maba 2023. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nubaini dan Mbak Intan serta host mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga sehat selalu dan semangat dalam mengikuti perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam literasi. Ya, baik teman-teman. Zoom meeting pada siang hari ini akan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.